Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa? Sakit. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan dapat diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Dan adapun yang hari ini mungkin kondisinya kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan kesehatan kembali. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, apakah sudah berdoa? Belum ya, belum berdoa. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami yang sudah memimpin doa pada hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran selanjutnya, Bapak akan menyuguhkan kesepakatan belajar yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran pada hari ini. Nah, adapun kesepakatan belajar yang Bapak sebutkan di sini ada 3 kesepakatan belajar. Yang pertama yaitu menghargai waktu bersama. Yang kedua, mengangkat tangan jika ingin bertanya dan berbicara. Yang ketiga yaitu meminta izin ketika ingin keluar ruangan. Nah, adapun dari ketiga kesepakatan belajar ini, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Berarti sepakat untuk 3 kesepakatan ini akan kita lakukan dalam proses pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sebuah materi ya. Kira-kira apakah ada yang masih ingat? Sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Saya Pak. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang menentukan unsur kebahasaan yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan seperti penulisan, bentuk surat, dan bahasa yang sopan. Ya betul ya, tadi apa yang disampaikan oleh Zahra. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adapun indikatornya itu ada 2 ya. Yang pertama, menyusun surat lamaran dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Adapun indikator yang kedua, mempresentasikan surat lamaran yang sudah disusun. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyusun surat lamaran dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang baik dan benar. Untuk tujuan yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan surat lamaran yang sudah disusun dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan sedikit mengulas materi sebelumnya tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada pengertian surat lamaran pekerjaan yang sebelumnya sudah kalian pahami bersama. Di sini apakah ada yang ingin membacakan untuk surat lamaran ini apa? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Terima kasih kepada Delia yang sudah membacakan pengertian dari surat lamaran ya. Jadi ini di bagian pengertian surat lamaran, Bapak hanya mengingatkan saja ya, takut kalian ada yang lupa. Jadi tadi sudah dibacakan juga secara garis besarnya itu surat lamaran itu surat yang ditujukan kepada pejabat. Pejabat itu berarti seseorang yang memiliki lowongan pekerjaan. Jadi kita meminta pekerjaan kepada pejabat agar kita diberikan pekerjaan seperti itu. Adapun materi kedua yang kemarin kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang sistematika surat lamaran. Nah, di dalam sistematika surat lamaran ini terdapat ini ya, titik mangsa, hal dan lampiran, alamat yang dituju, salam pembuka,
isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Jadi sistematika surat lamaran itu harus disesuaikan ketika kalian akan menyusun surat lamaran. Adapun kaidah kebahasaan dari surat lamaran ini yang pertama yaitu menggunakan bentuk surat yang benar. Nah, jadi bentuk suratnya itu harus sesuai. Apakah menjorok ke kiri atau menjorok ke kanan. Terus yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi bahasanya itu harus baik, jadi harus sopan gitu ya. Terus yang selanjutnya menggunakan kata pengantar yang jelas. Jadi jangan terlalu bertele-tele, jadi mengamburkan kata-kata yang tidak digunakan tapi malah digunakan. Terus yang selanjutnya juga tulisan mudah terbaca dan sesuai kaidah ejaan. Jadi tulisannya itu jangan sampai ada yang disingkat yang membuat orang yang membacanya itu tidak bisa membaca karena tulisan yang tidak jelas. Terus yang terakhir yaitu melengkapi bagian struktur surat lamaran dari mulai pembukaan, isi, dan penutup. Sebelum masuk ke materi menyusun surat lamaran, ada beberapa hal ya yang memang bisa menentukan keberhasilan seseorang dalam menulis lamaran. Ada yang tahu kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum menulis surat lamaran? Jadi strukturnya itu harus benar. Jadi sebelum masuk ke proses menyusun surat lamaran, berarti struktur dari surat lamarannya itu harus benar ya. Di sini Bapak menyajikan dua buah surat lamaran pertama dan kedua. Nah, sekarang coba kalian analisis berdasarkan gambar dua surat lamaran ini, yang pertama dan yang kedua, apakah ada perbedaan atau tidak. Silakan dianalisis, Bapak berikan waktu selama 3 menit. Dari kedua surat lamaran ini apakah sudah diamati? Sudah. Apakah ada perbedaan antara surat lamaran pertama dengan surat lamaran kedua? Ada. Siapa yang ingin menyampaikan perbedaannya itu dari mana? Saya Pak. Ada perbedaannya Pak. Untuk di surat lamaran pekerjaan pertama itu tidak terdapat tanggal surat atau titik mangsa. Betul ya, tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa di surat lamaran yang pertama itu tidak terdapat tanggal atau titik mangsa. Jadi nggak ada tanggalnya ya di surat lamaran pertama. Terus apakah ada perbedaan yang lain selain dari titik mangsa? Pada surat lamaran yang pertama tidak ada salam penutup. Betul ya, tadi yang sudah dikatakan bahwa di surat lamaran pertama juga tidak terdapat salam penutup. Jadi di sini kalau di surat lamaran itu harus ada yang namanya salam penutup. Itu perbedaannya ya. Selain dari kedua perbedaan tadi, apakah ada yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Ada lagi Pak, di surat lamaran pekerjaan yang pertama itu tidak ada tujuan surat lamarannya untuk siapa atau alamat suratnya. Tadi kalian sudah mengamati ya dari dua buah surat lamaran ini. Ada berapa perbedaan dari surat lamaran ini? Ada berapa? 3. Ada 3 perbedaan ya. Yang pertama itu apa? Tidak ada titik mangsa. Tidak ada titik mangsa surat. Yang kedua? Tidak ada salam penutup. Tidak ada salam penutup. Dan yang ketiga? Tidak ada tujuan yang jelas. Tidak ada tujuan yang jelas. Nah, dari ketiga perbedaan itu kalian bisa menyimpulkan kira-kira surat lamaran mana nih yang lengkap, surat lamaran pertama atau kedua? Yang kedua. Jadi yang kedua itu sudah lengkap ya, karena di surat lamaran pekerjaan yang kedua itu sudah tersusun strukturnya itu dari mulai titik mangsa sampai tanda tangan gitu ya. Selain itu ada perbedaannya juga. Di sini ada di surat lamaran yang pertama, di sini tidak ada tanda tangan. Mungkin sedikit terlewat atau kalian kurang teliti ya ketika mengamati gambar ini. Jadi yang pertama itu tidak ada tanda tangan juga. Gitu. Nah, untuk proses pembelajaran berikutnya, Bapak akan membagi kalian menjadi 9 kelompok. Setiap kelompok diusahakan beranggota 4 orang. Silakan dibagi kelompoknya masing-masing.
sudah dapat teman kelompoknya? Ya, berarti kalau sudah kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran kita berikutnya. Di sini Bapak akan membagikan LKPD ya untuk setiap kelompok. Bapak harapkan setiap kelompok bisa mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Jadi tidak boleh ada yang tidak mengerjakan, jadi harus mengerjakan semua. Jadi harus ada adanya kerjasama antara teman dalam satu kelompok. Nanti untuk sistemnya itu kalian berpasangan berdua-dua terlebih dahulu, kemudian kalian diskusikan mengenai hasil dari pengamatan kalian mengenai LKPD ini. Baik, Bapak bagikan ya LKPD. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Ya. Jika sudah, kalian berpasangan setiap kelompok, karena setiap kelompok ada 4 orang ya. Jadi tinggal kalian diskusikan berdua-berdua untuk mencari informasi yang ada di dalam LKPD tersebut. Di situ sudah disajikan lowongan pekerjaan ya, yang sudah sesuai, maksudnya sesuai di sini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang yang ada di dalam surat itu seperti apa. Kemudian setelah kalian setelah menyatukan pendapat antara satu dengan yang lain, nanti kalian sajikan dalam bentuk surat lamaran kerja. Udah ya, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Tinggal dikerjakan saja ya. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Ya, jadi di dalam LKPD yang sudah kalian pegang, yang tadi sudah Bapak bagikan, di situ ada contoh dari lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi bagian apa saja yang diperlukan oleh perusahaan, posisi apa saja di situ sudah tercantum. Jadi setiap kelompok memiliki lowongan pekerjaan yang berbeda juga. Nah, jadi tugas kalian itu tinggal mengidentifikasi berdasarkan lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, langkah utama yang harus kalian lakukan yaitu kalian identifikasi berdua dulu dengan teman kelompok kalian. Siap ya? Siap. Apakah sudah didiskusikan tadi berdasarkan lowongan pekerjaan yang sudah diamati? Tadi kalian mendiskusikan dua orang berdasarkan teman kelompok kalian. Nah, langkah terakhir dari proyek ini yaitu kalian satukan pendapat yang sudah kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian menjadi sebuah identifikasi berdasarkan hasil dari pengamatan yang ada di lowongan pekerjaan. Apakah sudah dikemukakan tadi pendapat setiap kelompok dengan teman sekelompoknya? Sudah. Apakah sudah ditemukan solusi untuk menyusun surat lamaran yang ada pada LKPD? Sudah. Sudah ya. Sekarang Bapak akan bertanya, kira-kira berapa waktu yang kalian perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, proyek ini? 30 menit. 30 menit ya. Semuanya setuju untuk menyusun surat lamaran ini. Kalian membutuhkan waktu selama 30 menit. Jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nanti Bapak akan memantau kegiatan kalian selama menyusun LKPD mengenai surat lamaran pekerjaan. Untuk kelompok kalian sedang apa dulu? Kita sedang mengidentifikasi lowongan pekerjaan. Jadi mencari informasi dulu ya. Iya. Untuk kelompok ini baru sampai mana? Menganalisis apanya ini? Bagian sudah sampai mana? Apa dulu yang akan dilakukan kalian? Membaca terlebih dahulu. Ini jangan lupa untuk diidentifikasi ya. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Mencari identifikasi dan dibaca dulu ya.
untuk proyek menulis surat lamarannya? Sudah. Ya, semua sudah selesai mengerjakan. Baik. Dari beberapa kelompok ini, apakah ada yang ingin menampilkan hasil menulis surat lamarannya? Mau kelompok mana dulu? Oh iya, silakan. Nanti untuk presentasi, setelah presentasinya dimulai sampai akhir ya, nanti jika ada sesuatu hal yang memang kurang dipahami bisa ditanyakan. Karena di dalam surat lamarannya juga pasti ada yang sama. Jadi bisa saja kelompok yang pertama ini akan sama dengan kelompok yang beberapa, gitu ya. Jadi memang jika ada yang ingin ditanyakan, ya silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surat lamaran pekerjaan. Saya Aulia sebagai moderator dan ada 3 orang teman saya. Nama saya Muhammad Faisal. Saya Putri Febriani. Saya Tiara Madani. Untuk mengidentifikasi akan dibacakan oleh Putri Andri. Identifikasi. 1. PT Global Indonesia Sukosa sedang membutuhkan teknisi. 2. Terdapat 4 persyaratan yang harus dipenuhi. 3. Surat lamaran dikirim ke PT Global Indonesia Sukosa, Perum, Daan, Mogot, Blok, AJE 015 Jakarta 11.801. Setelah mengidentifikasi, kami akan menyusun ke dalam surat lamaran pekerjaan yang akan dibacakan oleh kita. Lamaran pekerjaan akan diberikan PT Global Indonesia Sukosa, perusahaan nomor 2 KJE 015 Jakarta. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari PT Global Indonesia Sukosa sudah membutuhkan seorang teknisi. Bersamaan dari ini, saya berminat untuk melamar pekerjaan untuk mengisi kesehatan saya dari saya sebagai berikut. Nama Septian, tempat tanggal lahir Bogor 10 Oktober 1967. Pendidikan terakhir D3 Elektro, alamat Kampung Sukamulya, RT 005, RW 03. Sebagai bahan pertimbangan, ikut saya tampilkan. 1. Surat lamaran pekerjaan. 2. Fotokopi ijazah terakhir. 3. Pas foto warna 3x4 2 lembar. 4. Daftar riwayat hidup. 5. Fotokopi KK dan KTP. 6. Fotokopi SIM B1 umum. 7. Surat pengakuan baik. 8. Surat keterangan domisili. 9. Surat pengalaman kerja. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Teman saya Itu tadi penyusunan surat lamaran pekerjaan yang sudah kami buat. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya mengenai surat lamaran pekerjaan. Tadi di kelompok 1 ya, tadi itu membahas tentang surat lamaran pekerjaan yang membutuhkan seorang pekerja ya, tentunya dari bagian teknis ya, teknisi betul ya. Jadi di bagian teknisi itu sedang diperlukan lowongan pekerjaan. Nah, adapun untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ya, silakan kelompok selanjutnya mempresentasikan hasil pekerjaannya.
kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai surat lamaran. Tadi berdasarkan hasil presentasi tadi cukup baik ya, setiap kelompok menyampaikan presentasinya. Adapun untuk penilaiannya mungkin nanti akan lebih baik lagi jika di dalam penulisannya itu disesuaikan dengan kaidah kebahasaan dan keinginan. Karena tadi Bapak melihat hasil pekerjaannya masih ada beberapa kelompok yang memang masih ada tulisan yang disingkat, terus ada juga kata-kata yang memang tidak sesuai atau terlalu ambigu, jadi tidak memiliki makna yang jelas. Tapi sejauh ini hasil pekerjaan kalian cukup baik. Tepuk tangan buat kalian. Baik, berdasarkan tadi hasil presentasi yang tadi, kira-kira untuk presentasi yang pertama itu dia membutuhkan apa? Melakukan pekerjaan tentang apa? Tentang teknisi. Terus untuk yang kedua, ya. Jadi berdasarkan hasil presentasi ada yang teknisi dan ada juga yang supir. Untuk hasil presentasi yang sudah disajikan tadi oleh teman-teman kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah surat lamaran harus ditulis tangan? Terima kasih untuk pertanyaannya ya, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi pertanyaannya di sini, apakah surat lamaran harus ditulis tangan? Nah, jawabannya untuk surat lamaran itu menyesuaikan dengan kemampuan kita dalam menulis. Nah, jika kemampuan kita dalam menulis seperti tulisan kita kurang rapi, nah berarti alternatif lainnya yaitu kita mengetik surat lamaran pekerjaan itu supaya rapi. Jadi sesuai dengan kaidah bahasa yang tadi, ditulis dengan tulisannya rapi dan mudah terbaca. Jadi seperti itu. Jadi semua surat lamaran itu tidak harus ditulis, bisa juga diketik agar lebih rapi. Seperti itu. Selain dari pertanyaan yang tadi, apakah ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Apakah surat lamaran bisa dikirim melalui email? Pertanyaan yang kedua, apakah surat lamaran surat lamaran itu bisa dikirim melalui email? Nah, berarti pertanyaannya itu bergantung dari lowongan pekerjaan yang didapatkan. Tadi sebelumnya sudah mengidentifikasi itu dari mulai isinya, terus ada pekerjaannya apa saja yang dibuka. Jadi kalian harus membaca dulu apakah suratnya itu harus diantar ke tempatnya langsung atau dikirim melalui email. Jadi kemungkinannya bisa dikirim melalui email, asalkan di situ tercantum emailnya. Kalaupun kalian tidak bisa mengantarkan surat itu secara langsung, jadi jawabannya bisa dikirim melalui email. Berdasarkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, apakah ada yang bisa memberikan refleksi pada kita semua? Pak, refleksi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini, ketika kita ingin menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur pekerjaan, unsur-unsur yang ada pada surat lamaran. Hal ini bertujuan agar kita bisa menyajikan surat lamaran yang baik dan benar. Terima kasih kepada Pak Mi yang sudah memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Tadi memang betul yang untuk refleksi pembelajaran ini yang disampaikan oleh Pak Mi itu sudah sesuai. Jadi kita ketika ingin menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan, kita harus tahu unsur dan struktur pada surat lamaran tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apakah ada keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah ada yang ingin menyampaikan? Saya Pak, ada pun keterkaitannya dengan materi pelajaran hari ini, yaitu dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita ingin bekerja di suatu tempat, maka kita harus mampu menuliskan surat lamaran pekerjaan sebagai bukti kita mengajukan pernyataan untuk bekerja. Terima kasih yang sudah menyampaikan refleksi dan keterkaitan pembelajaran pada hari ini ya. Adapun untuk menguji keterampilan kalian mengenai kemampuan dalam menyusun surat lamaran, Bapak sudah membagikan link di dalam WA group ya. Silakan kalian kunjungi link tersebut, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada pada link tersebut. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan pilih kelas yang sesuai ya.
Apakah semua sudah menjawab soal yang ada di Google Form? Sudah ya, semua sudah dijawab. Adapun untuk hasilnya atau nilai kalian nanti akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri ya silakan kalian rapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Berdasarkan proses pembelajaran ya yang sudah kita lalui dari mulai ini menentukan topik, menyusun proyek ya dari LKPD yang sudah Bapak berikan. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Membuat atau menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi yang ada pada LKPD. Kira-kira kesulitan apa yang kalian hadapi ketika menyusun surat lamaran? Mengidentifikasi ya. Jadi memang mengidentifikasi itu hal yang sulit alasannya karena memang di identifikasi itu merupakan informasi utama yang harus kalian dapatkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komunikasi, dan resolusi pada cerita sejarah lisan atau tulis. Nah, jadi untuk minggu depan kita belajar tentang cerita sejarah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan ini ya kelancaran ketika mengikuti proses pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini telah selesai. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum.